Bab 3421-3425. Di sisi lain, Muyun meninggalkan beberapa orang. Untuk Qi Qingsui, Muyun tidak peduli sama sekali. Qi Qingsui, yang berada di 3 alam dunia suci, hanya dapat menemukan orang lain untuk membantunya. Tapi sekarang, dengan alamnya, menghadapi para murid dari alam suci, dia tidak takut. Munculnya Liu Sanying hanyalah badai kecil bagi Muyun. 8 alam suci. Saat ini, Zhou Yuan telah memulihkan sebagian besar hidupnya, dan tidak ada ancaman saat dia mencapai 6 alam suci dunia. Adapun 9 suci dunia, butuh beberapa masalah untuk menyenangkan. Saat ini, hal yang lebih penting bagi Muyun adalah mencapai 7 tingkat dunia suci dalam 2 tahun ke depan. Hanya ketika Anda mencapai 7 tingkat dunia suci, Anda dapat memenuhi syarat untuk mewakili pengadilan terowongan dan berteriak bahwa kedua pengadilan akan bertemu seni bela diri. Ada hampir 7.000 murid Akademi Tiandao. Ada 6.000 murid di Akademi Terowongan. Di antara lebih dari 6.000 murid, saya khawatir kurang dari 1/6 dari mereka mencapai 7 tingkat dunia suci. Ada total 9 alam. 3 yang pertama adalah orde rendah. Triple sedang, termasuk pesanan sedang. Triple terakhir adalah tingkat orde tinggi. Tidak banyak murid yang telah mencapai tingkat tinggi. Menara pencerahan. Di lantai 4, Xie Qing dan Meng Zui telah mencapai tingkat ke-7, jadi ketika mereka memasuki menara pencerahan, mereka juga memasuki lantai 5. 6 lipatan suci dunianya masih memasuki lantai 4. Suge Zuhao masih seperti itu, dengan angin sepoi-sepoi dan awan tipis. Pada awalnya, Suge Zu tidak terkejut melihat Muyun, Xie Qing dan Meng Zui dapat bertahan hidup di kuburan guntur dan menemukan istana guntur yang telah mereka bangun. Namun hingga hari ini, dia tidak menyangka kejutan seperti itu telah mengubah lintasannya. Kaisar kecil dunia pada hari itu kini telah menjadi orang suci dunia. Sudah berapa tahun, berharap untuk melepaskan diri dari kesulitan. Dengan bakat menggiring awan, saya khawatir itu tidak akan sampai 10 tahun. Rasa hormat dunia, Tuhan dunia dan Tuhan dunia. Begitu Muyun mencapai alam master dunia dan menjadi master arai dunia level 6, dia mungkin bisa keluar dari masalah di sini. Terperangkap selama 1.000.000 tahun, dia tidak mau menanggung kesepian. Bocah bau, apa yang kamu lakukan dengan wajah sedihmu akhir-akhir ini? Jelas bahwa Muyun tampaknya memiliki sesuatu dalam pikirannya, dan Zhuge Zu tidak dapat menahan diri untuk mengatakannya. Tuan Zhuge, Muyun berkata, 2 tahun kemudian, kedua pengadilan akan dapat bertarung. Saya terjebak di 6 tingkat suci. Sekarang tidak ada yang berani membunuh saya di lantai 4. Saya tidak bisa lari dan membunuh orang. 7 dan 6 tingkat Sein dunia terdengar selangkah lagi, tetapi transformasi dari tingkat menengah ke tingkat tinggi sedikit tergesa-gesa dalam 2 tahun. Mendengar ini, Suge Zu tersenyum. Putramu khawatir tentang ini. Tuan, apakah Anda punya cara? Mata Muyun berbinar. Dia ingin meningkat, tetapi dia tidak ingin melakukan penyimpangan apapun di alam. Tapi sekarang, tidak ada yang berani menyentuhnya di lantai 4. Menara pencerahan. Lantai pertama adalah Raja Dunia, dan lantai kedua adalah Kaisar Dunia. Lapisan ketiga adalah Dunia Suci. Dan batas alam suci, dari alam pertama sampai alam ke-9, masing-masing berada di wilayah lapisan ketiga, lapisan keempat dan lapisan kelima. Ia kini berada di area lantai 4 yang bisa dikatakan tak terkalahkan. Perasaan tak terkalahkan, juga sangat kesepian. Wu Linglong ingin membunuhnya. Tapi itu bukan orang bodoh untuk membunuhnya. Terakhir kali, murid ke-6 Jiseng telah gagal. Bahkan Liu Sanying dikalahkan olehnya. Bahkan jika Wu Linglong melakukannya lagi, dia akan mengirimkan ranah ke-9 Jiseng dari 2 pengadilan. Jadi sekarang, Muyun tidak memiliki saingan. Berlatih duduk di tebing benar-benar bisa membuat dia membuat kemajuan pesat. Tapi duduk diam dan berlatih hanyalah terobosan sesekali, tapi terobosan Muyun semuanya keluar dari pertarungan. Suge Zu menulis dengan enteng, itu tidak mudah. Aku bisa membantumu. Mata Muyun bergerak. Ketika kamu dalam keadaan menghormati tahta, apakah kamu berlatih tubuh guntur? Muyun mengangguk. Suge Zuhao melanjutkan, formula tubuh guntur yang kamu latih seharusnya tidak sederhana. Jika tidak, kamu akan mati terakhir kali kamu berada di kuburan guntur. Muyun berkata terus terang, sejujurnya, praktik Leiti disebut Erei Senti Jue, yang merupakan jue ilahi tertinggi yang diciptakan oleh Lei di dalam beberapa tahun terakhir. Tidak heran,
Gumam Zugesu, Kaisar Lei benar-benar generasi pahlawan. Sayang sekali, sayang untuk mati. Petik 2. Kalau begitu, sederhana saja. Zugesu memandang Mu Yun sambil tersenyum dan berkata, tubuh guntur tidak. Setidaknya, kamu telah meletakkan langkah besar dalam kekuatan guntur di tubuhmu di ranah rasa hormat, dan kekuatan guntur ini belum benar-benar dilepaskan. Aku akan membantumu berolahraga hari ini. Maka kamu akan memiliki pengalaman yang baik di tebing jalan itu. Seharusnya tidak sulit untuk mencapai Qizong. Dengan bakatmu, kamu mungkin dapat melakukannya dalam waktu kurang dari setahun. Tahun. Mata Mu Yun berbinar. Bagaimana? Melihat keinginan Mu Yun, Zugesu tersenyum tanpa jejak. Mu Yun khawatir. Dia lebih khawatir daripada Mu Yun. Dia berharap Mu Yun dapat segera mencapai alam Tuhan dan membantunya keluar dan memulihkan kebebasannya. Ikut denganku. Zugesu keluar dari aula bersama Mu Yun. Muncul di ladang ranjau, dikelilingi oleh langit dan bumi, dan guntur menggelegar. Pemakaman guntur membentang melalui lantai 9 menara pencerahan. Di setiap kuburan guntur, ada istana guntur yang dibangun oleh Zugesu sendiri. Istana guntur, guntur teratur. Di luar istana guntur dan di kuburan guntur, guntur itu tidak teratur. Pada saat ini, langit penuh dengan guntur dan kilat, dengan nafas yang menelan orang. Mu Yun tidak ragu bahwa guntur dan hujan es dengan intensitas seperti itu akan terbelah menjadi debu antara langit dan bumi jika datang ke alam Jihuang hanya sesaat. Deru terus berdering pada saat ini. Zugesu berkata perlahan, jangan lihat guntur di kuburan guntur. Ini kacau dan kuat, tapi ada jejak yang harus diikuti. Guntur di sini bukan guntur biasa, tapi dari 7 hari yang ganas. 7 hari yang sengit. Mu Yun mendengar nama itu untuk pertama kalinya. Zugesu berhenti sejenak dan berkata, 7 hari yang sengit telah tiba. Saya dapat menjelaskannya kepada Anda. Menurut apa yang kalian bertiga katakan padaku, menara pencerahan dibagi menjadi 9 lantai. Dari lantai pertama hingga lantai 5, para murid dari 3 alam raja, kaisar, dan orang suci dapat masuk. Lantai 6 adalah Jisun. Lantai ke-7 adalah Dewa Dunia. Petik 2. Zugesu melihat ke langit yang kacau dan berbisik, jika saya tidak salah, lantai 9 juga harus menjadi wilayah penguasa dunia sebelum saya bisa masuk. Namun, di lantai 9, aku khawatir ruang dan waktu bukan lagi reruntuhan umum yang kamu katakan di pengadilan Yuding. Mungkin itu menghubungkan 7 hari yang sengit. Mendengar ini, Mu Yun mungkin mengetahuinya di dalam hatinya. Mu Yun mau tidak mau bertanya, Tuan, apakah 7 hari berbahaya ini? Mendengar ini, Zugesu tersenyum, ini bukan hanya tempat bahaya, tapi juga tempat kesempatan, tapi juga tempat perjuangan. Begitu dia mengatakan ini, Mu Yun juga sedikit terkejut. Ada 8. Kekuatan kelas 1 yang kuat di surga ke-7. Kurasa kamu harus tahu. Zugesu memandang Mu Yun dan berkata dengan serius, keberadaan 8 kekuatan super ini berdiri di puncak langit ke-7. Di antara mereka, 8 aula gurun Kaisar Huan Tiandi adalah yang paling kuat. Pada masa itu, kepala klan Suiling menjadikan dewa air, sehingga klan Wuling dapat bersaing dengan Balai Bahuang. Tapi kemudian dewa air jatuh, dan martabat klan Wuling hilang. Tentu saja, itu masih salah satu penguasa di langit ke-7. Namun, meskipun 8 aula gurun dihormati, aliansi Tianyao, Istana Surgawi Jiuku, keluarga bangsawan Tianlou, Huangge, Fan Tianzong dan Huangji tidak lemah, dan ada check and balance di antara semua pihak. Oleh karena itu, pemisahan 8 tuan juga sangat stabil. Mu Yun mendengarkan dengan tenang tanpa gangguan. 8 tuan terletak di 45 domain langit ke-7. Banyak tempat di dunia ini ditempati oleh 8 tuan. Dan aku tidak tahu kapan, satu sisi menemukan jadi. 7 hari yang sengit. Zugesu berkata perlahan, tidak terbatas untuk mengetahui siapa yang pertama kali menemukan 7 hari jahat, tetapi tempat ini benar-benar misterius. 7 hari jahat adalah sisa ruang dan waktu, yang bukan milik ruang langit ke-7, tetapi mereka dapat masuk melalui ruang langit ke-7. Ada jadi, tanah harta karun, orang-orang kuat di tingkat dominan, terkubur di sini, dan orang-orang bela diri di tingkat batas. Di sana, alam naik dengan cepat dan kekuatannya meledak. Selain itu, penuh dengan wilayah dan peninggalan yang tidak diketahui. Itu adalah area terlarang yang berubah sepanjang waktu. Awalnya, hanya 8 kekuatan yang menghubungkan saluran dan mampu memasuki 7 hari yang sengit.
Secara bertahap, 7 hari yang sengit menjadi 8 kekuatan hegemonik, yang melatih syuro para murid dan tempat pengujian. Kemudian, para murid dari 8 pasukan, seni bela diri, merasa bahwa ada lebih sedikit orang. Oleh karena itu, mereka diberikan kepada ras kekuatan kelas 1 sekunder utama di langit ketujuh sehingga mereka juga bisa masuk. Namun, jika kamu ingin masuk, kamu membutuhkan setidaknya kekuatan level master. Suge Zuhao berkata dengan serius, mungkin lantai 9 menara pencerahan adalah tuan yang berlisensi, jadi kamu bisa masuk. Ketika Mu Yun mendengar ini, dia secara umum menjadi jernih di dalam hatinya. Terus terang, tempat ini adalah area yang lebih luas. Mirip dengan 8 kali lipat di depan menara pencerahan, 8 kali lipat dari menara pencerahan adalah tempat pengujian di mana para murid Akademi Tripod Giok berada. Lantai 9 adalah pintu masuk. Masuki 7 hari yang sengit, yaitu semua tempat berkumpulnya Tian Jiao di seluruh surga ketujuh, dan kekuatan tiket masuk juga merupakan pemimpin dunia. Jadi, haruskah ada master? Pada saat ini, Mu Yun juga diam-diam menantikannya. Jika Anda tiba di penguasa dunia, Anda dapat berkumpul dengan semua Tian Jiao yang tak tertandingi di seluruh langit ketujuh. Memikirkannya saja membuat orang merasa bersemangat. Nak, apakah kamu sangat bersemangat? Suge Zuhao tertawa. Tentu saja, kita bisa berkumpul bersama dengan Tian Jiao dari seluruh surga ketujuh, dan bahkan ada level yang dominan. Bisakah kita tidak bersemangat? Suge Zuhao tertawa dan berkata, aku hanya menebak-nebak. Adapun apakah itu benar atau tidak, kamu akan memberitahumu ketika kamu sampai di alam penguasa dunia. Diperkirakan tingkat teratas Akademi Yudingmu akan memberitahu Anda. Ya, Suge Zu tidak mengatakan apa-apa lagi dan melanjutkan, pekuburan guntur ini adalah Yudingzi bajingan tua yang memimpinnya dari 7 hari jahat, berlari melalui seluruh menara pencerahan dan memenjarakan saya di sini. Guntur dan kilat di kuburan guntur berasal dari 7 hari yang ganas dan lahir di langit dan bumi. Meskipun kacau, jika Anda dapat mengintegrasikan guntur di tubuh guntur Anda sendiri dengan 7 hari yang ganas, Anda dapat memalsukan jiwa dan raga. Pada saat itu, tidak akan sulit untuk meredam pakaian jiwamu. Mu Yun mengerti sepenuhnya kali ini. Guntur dan kilat di kuburan guntur mirip dengan sungai Tautau. Dan petir di tubuhnya seperti aliran. Dia harus mengintegrasikan dirinya ke sungai dan Hanoi. Di sungai yang bergulung dan Hanoi, ia dapat menemukan jalur yang dapat menyatu dengan sungai dan mempertahankan esensi aliran tanpa ditelan oleh sungai. Sangat sulit untuk memisahkan keduanya. Bahkan lebih sulit untuk mengintegrasikannya bersama. Dari sudut pandang manapun, itu tidak sesederhana itu. Suge Zu tersenyum dan berkata, bagaimana mungkin formula Dharma tertinggi yang diciptakan oleh Lei Di begitu sederhana? Kalian anak laki-laki, kalian harus benar-benar menggunakan kekuatan formula tubuh EREI dan menembus ke dalam tubuh kalian sendiri. Jadi begitu. Mu Yun mengangguk pada saat ini. Dia benar-benar mengerti. Itu hanya beberapa hal. Mengetahui itu mudah, tetapi sulit dilakukan. Pada saat ini, Mu Yun melangkah ke kuburan guntur. Guntur yang ganas datang pada saat ini. Guntur di tubuh Mu Yun mengalir di antara jeroan. Perlahan, kekuatan guntur bertahan di ujung jari. Namun kekuatan guntur yang baru saja muncul itu langsung terkoyak dan menghilang hingga tak terlihat. Mu Yun tertegun. Suge Zu tersenyum dan berkata, tidak sesederhana itu, tetapi kamu dapat terus mencoba dan memadatkan sedikit kekuatan petir setiap saat. Setelah sekian lama, kamu mungkin berhasil. Mendengar ini, Mu Yun tersenyum dan berkata, waktuku tidak lama lagi. Ujung jari, kumpulkan kekuatan guntur lagi. Hari demi hari, hari demi hari. Mu Yun tidak mendengar apapun di luar jendela, tetapi mengumpulkan kekuatan guntur di kuburan guntur dan mengintegrasikannya dengan kekuatan guntur di kuburan guntur. Selama setengah bulan berturut-turut, saya gagal setiap saat. Jika terlalu banyak mengkonsumsi minuman keras, Mu Yun berhenti untuk beristirahat. Setelah semangat pulih, Mu Yun akan terus menyempurnakan. Proses ini bisa dibilang sangat membosankan. Setidaknya ratusan tes sehari. Selama 3 bulan berturut-turut, puluhan ribu tes berakhir dengan kegagalan. Ini membuat Mu Yun kehilangan kesabaran secara bertahap. Namun meski begitu, Mu Yun tahu bahwa kamu tidak boleh menyerah. Kesempatan langka untuk menyerah. Semua upaya sebelumnya sia-sia. Selain itu, menurut Suge Zuhao, ini adalah kekuatan yang tersembunyi di tubuh Anda setelah mempraktikkan rumus tubuh RSN.
Jika Anda hanya memasukkannya ke dalam tubuh Anda, itu terlalu boros. Jika Anda dapat memobilisasi saat ini, Anda dapat membawa diri Anda lebih dari peningkatan wilayah Anda. Coba lagi dan lagi. Kegagalan demi kegagalan. Dalam sekejap mata, setengah tahun berlalu. Hari ini, pemakaman guntur. Sinar cahaya naik ke langit dan menghilang dalam sekejap. Hahaha. Muyun tertawa dan berkata, akhirnya berhasil. Dua kekuatan guntur diintegrasikan menjadi satu. Pada saat berikutnya, mata Muyun bergerak dan kekuatan internalnya berkumpul saat ini. Boom! Ledakan yang dalam terdengar saat ini. Guntur meraung di dalam Muyun. Guntur di kuburan guntur juga pecah pada saat ini. Dua kekuatan terintegrasi. Pada saat ini, Muyun dengan jelas merasakan bahwa kekuatan di tubuhnya secara bertahap terintegrasi. Lambat laun, tubuh itu sepertinya memiliki kekuatan guntur yang tak ada habisnya, bergerak. Seperti binatang buas yang terbangun, pada saat ini, guntur bergemuruh di dalam. Pada saat yang sama, di luar tubuh, guntur juga mengelilingi Muyun dan menyelimuti tubuh. Muyun, satu di dalam dan satu di luar. Guntur di dalam tubuh berasal dari dalam tubuh dan diakumulasikan oleh Muyun di ranah rasa hormat. Guntur eksternal berasal dari kuburan guntur dan disebabkan oleh absorpsi Muyun. Di bawah pertemuan dua kekuatan, Muyun bisa merasakannya dengan jelas. Tubuh dan jiwa dimobilisasi pada saat ini. Selain pakaian 6 jiwa, pakaian jiwa ketujuh mulai mengembun secara bertahap. Dan, lebih dari itu, saat pakaian jiwa mulai berkumpul, kekuatan secara bertahap mulai berkumpul. Pada saat ini, Muyun dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya sedang menyublim di sekujur tubuhnya. Pakaian jiwa ketujuh secara bertahap mengembun. Di permukaan 6 pakaian jiwa pertama, kekuatan guntur mulai muncul. Perubahan ini membuat Muyun dengan jelas merasakan ledakan kekuatan di tubuhnya. Pakaian 7 jiwa, 7 suci. Setelah 6 bulan, kami akhirnya mencapai langkah ini. Pada saat ini, Muyun, yang berada di kuburan tambang, dapat dengan jelas melihat jejak guntur di kuburan tambang. Ini bukan hanya jalur guntur. Terlebih lagi, kekuatan ledakan guntur di tubuh sendiri. Semburan kekuatan baru. Sama seperti lelaki tua berusia 70-an, dia diremajakan dengan musim semi kedua. Pada saat ini, Muyun, kekuatan yang meningkat di tubuhnya, adalah ledakan yang unik. Guntur kedua. Saat ini, Zhuge Zuhao keluar dan berkata sambil tersenyum, selamat. Setengah tahun. Muyun melakukannya dalam setengah tahun. Bahkan Zhuge Zu tidak mengharapkannya. Pada saat ini, nafas di Muyun menjadi berbeda lagi. Kamu benar-benar jenius, kawan. Zhuge Zu berkata sambil tersenyum, ketika kamu mencapai 7 level, kamu tidak bisa bertahan di level keempat. Lain kali kita bertemu, kita akan berada di lantai 5. Ya, Muyun mengangguk dan berkata sambil tersenyum, terima kasih, Tuan Zhuge. Kali ini, memang ada sebagian besar alasannya, yaitu Zhuge Zuhao. Ada seorang lelaki tua di keluarga. Jika ada harta karun, ini sangat masuk akal kapan saja. Muyun sekarang siap untuk meninggalkan lantai 4. Setelah setengah tahun, masih ada begitu banyak orang di rumah sakit Yuding. Namun, itu jelas jauh lebih hidup. Kedua rumah itu datang. Murid Akademi Tiandao dan Akademi Terowongan semuanya siap untuk menunjukkan keahlian mereka. Untuk Muyun, 1,5 tahun sebelum pertemuan seni bela diri, dia mencapai Qizong Suci Dunia. Latihan selanjutnya adalah formula seni bela diri. Pedang Meteor, formula 10.000 yuan ke surga. Kedua seni bela diri Jue ini, dengan peningkatan alam, harus lebih kuat. Terutama formula 10.000 yuan kembali ke surga. Volume ketiga cocok dengan ranah dunia suci, dan 9 jurus, Muyun hanya menguasai 6 jurus pertama sebelumnya. Telapak tangan Jingxin Yuan, cakar Hantuling Yuan, kutukan jahat. 3 kutub kembali ke surga, 6 kutub kembali ke surga dan 9 kutub kembali ke surga. 3 bentuk terakhir, segel Yuan Yin, segel Yuan Yang dan segel Yin Yang Yuan, tetapi mereka tidak mulai berlatih. Tanpa mencapai 7 kali lipat, kekuatan batas tidak dapat mendukung pecahnya ketiga jenis ini. Sekarang, Anda akhirnya bisa tenang dan mulai berlatih. Meninggalkan Menara Wudao, Muyun langsung kembali ke loteng gunungnya. Namun, melewati kediaman Xie Qing dan Meng Zui, Muyun langsung menuju ke kediaman kedua. Lao Xie, dia mengetuk pintu, seolah-olah tidak ada orang di sana. Kemudian datang ke pintu Meng Zui.
Meng Zui. Dengan mencicit, pintu halaman terbuka. Xie Qing muncul sekarang. Penggembala tua, kamu bocah bau, kamu benar-benar bisa menahan diri. Jika kamu tidak muncul selama setengah tahun, kami tidak bisa masuk ke lantai 4. Kami tidak bisa menemukanmu. Xie Qing segera memarahi. Mencariku. Untuk apa kau mencariku? Mu Yun tertegun saat mendengar ini. Datang pertama, Xie Qing menarik Mu Yun ke halaman. Saat ini, ada dua orang di halaman. Xie Yeqing dan Xie Yuyin. Kenapa kalian semua ada di sini? Xie Yeqing memandang Mu Yun dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, sesuatu terjadi. Meng Zui terbunuh. Mu Yun tercengang saat mengatakan ini. Xie Qing buru-buru berkata saat ini, kamu belum mencapai Qizong, jadi kamu tidak bisa memasuki area di lantai 5. Meng Zui dan aku telah mengasah di lantai 5. Itu juga sangat bagus. Tapi siapa tahu, sebulan yang lalu, saya dikelilingi oleh orang-orang, dan para pemimpinnya adalah 9 orang suci. Meng Zui dan aku bersatu untuk menangani Zheoxiong suci di dunia. Tidak apa-apa. Beberapa. Petik 2. Akibatnya, Meng Zui hampir terbunuh sebelum dia bisa melarikan diri ke kuburan tambang. Kulitku kasar dan tebal daging. Tidak ada yang salah. Pada saat ini, nada suara Xie Qing tidak mau. Di halaman Tiandao dan halaman terowongan, tidak banyak Zheoxiong suci di dunia. Tapi kali ini, 3 muncul sekaligus, dan jelas bahwa mereka berurusan dengan mereka. Ceroboh. Namun di bawah kecerobohan, Meng Zui terpukul keras. Xie Qing melihat wajah Mu Yun muram dan berkata, untungnya, saya tidak memiliki kekhawatiran hidup. Saya telah menemukan beberapa ramuan 3 tingkat, yang dapat dianggap stabil. Tetapi di lain waktu, saya perlu mengolah saya sendiri. Mu Yun mengangguk dan langsung pergi ke kamar. Pada saat ini, di dalam ruangan, bau samar dan siang melayang-layang. Di tempat tidur, wajah Meng Zui pucat dengan sedikit rasa sakit. Seluruh orang berbaring di tempat tidur dengan napas lemah. Melihat dengan hati-hati, ada tanda darah di dadanya. Meskipun itu menyembuhkan, itu masih mengerikan. Boleh mencari tahu siapa itu? Xie Qing menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Itu mungkin untuk orang dengan linglong hitam dan orang dengan langit gelap. Tian Yuan adalah yang pertama dalam daftar orang suci di Akademi Putra Suci. Tian Jiao tidak ada bandingannya. Dia meremehkan untuk memberitahu orang-orangnya untuk berurusan dengan orang suci kecil kita, tetapi sulit untuk dilindungi. Orang-orangnya mengirim orang untuk melakukannya secara berurutan untuk menyenangkan Tian Yuan. Wajah Mu Yun dingin. Sudah hampir waktunya bagi kedua rumah untuk bertemu seni bela diri. Orang-orang ini, benar-benar jangan khawatir. Xie Qing berkata, kedua pengadilan akan berjuang keras untuk mendapatkan hadiah di pengadilan Yuding. Bunuh kami, Wu Linglong atau Tianyu Gelap, akan memberi mereka hadiah besar untuk membantu mereka menembus belenggu, mencapai rasa hormat dunia dan menjadi putra. Beberapa orang suci dunia tidak akan melewatkan kesempatan ini. Ada lebih dari 1000 murid di halaman Tiandao dan halaman terowongan dari 3 alam Sein Qizong, 8 kali lipat dan Zheoxiong. Jumlah 9 murid dunia suci sama sekali tidak lebih dari 100. Ketiga orang ini tidak sulit ditemukan. Tetapi sulit untuk mengatakan siapa itu. Mu Yun memandang Meng Zui dan wajahnya muram. Aku tidak bisa menelannya. Ya, Mu Yun tidak bisa menelannya. Jika itu adalah penghormatan dunia dan Tuhan dunia, dia harus mengenalinya. Tapi orang suci dunia, bahkan jika itu adalah 9 suci, dia tidak takut sekarang. Xie Qing, beritahu Li Xiang, katakan aku Mu Yun, masuk ke lantai 5, mereka yang berani membunuhku, datanglah ke lantai 5 menara pencerahan. Mu Yun berkata dengan nada muram, aku ingin melihat apakah orang-orang yang suka tekanan tinggi dan rendah ini memiliki keberanian ini. Mendengar ini, Xie Qing mengangguk dan berkata, aku akan ikut denganmu. Mu Yun mengeluarkan suara, memandang Xie Qing dan Xie Yuyin, dan perlahan berkata, Meng Zui akan mengganggumu untuk menjaga mereka untuk saat ini. Xie Qing berkata dengan serius, hati-hati, dunia Sein Zheoxiong tidak mudah untuk menang. Mu Yun tersenyum dan berkata, jangan khawatir, kakak perempuan bela diri Si, aku tidak akan mati. Awalnya, saya ingin menunjukkan keahlian saya, menakut-nakuti keempat sisi, memenangkan 10 besar, dan berusaha untuk mendapatkan kesempatan mencapai ranah Jizun dan berpartisipasi dalam perjalanan ke kota kuno Donghua dalam 10 tahun ke depan. Tapi sekarang, pertemuan seni bela diri antara dua rumah akan datang.
Orang-orang ini masih belum tenang. Mata Muyun menunjukkan sedikit ketidakpedulian. Karena tidak tenang, jangan biarkan aku tetap low profile. Lalu aku akan menjaga profil tinggi. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya masih raja kecil dan kaisar dunia? Muyun dan Xie Qing datang ke rumah sakit kemanusiaan. Temukan Li Xiang. Li Xiang hari ini telah mencapai ranah ratu dunia. Ada banyak hal baik di cincin luar angkasa yang Muyun berikan padanya terakhir kali. Melihat Muyun, Li Xiang langsung membungkuk. Saudara pendeta, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, tetapi tidak masalah. Li Xiang kesopan. Pertarungan judi membuatnya memilih berlindung di Muyun. Fakta telah membuktikan bahwa dia bertaruh sekarang. Kecepatan kemajuan Muyun terlalu cepat. Dalam waktu kurang dari 20 tahun, dia menjadi raja dunia dan menjadi 7 suci di dunia. Siapa yang bisa bersaing di seluruh halaman Yuding? Li Xiang, sekarang, banyak orang yang harus menanyakan kabarku. Mendengar ini, Li Xiang segera mengangguk dan berkata, ya, banyak orang di halaman Tiandao dan halaman terowongan menanyakan tentangmu. Tampaknya ada putra suci di halaman putra suci yang ingin melawanmu, dan harganya sangat tinggi. Pada saat ini, Muyun tidak bisa tidak memikirkan masa lalu. Di ranah raja dan kaisar, dia juga ditemukan dengan cara ini. Tapi kali ini, tidak perlu menghindarinya. Melarikan diri. Hindari apa? Apalagi yang bisa Anda hindari saat Anda menggertak wajah Anda. Saat ini, mata Muyun dingin. Lepaskan beritanya. Aku Muyun memasuki lantai 5. Siapapun yang berani membunuhku akan datang, tetapi jika dia mati, dia akan mati. Bicaralah dengan arogan dan hina para bajingan itu. Mendengar ini, Li Xiang tertegun. Saudara pendeta, bukankah itu bagus? Li Xiang merasa sangat buruk. Dalam hal ini, beberapa orang yang ragu-ragu akan melakukannya sepenuhnya. Lakukan apa yang saya katakan. Muyun tidak ragu-ragu saat ini dan berkata langsung, hewan-hewan ini benar-benar mengira aku mudah diganggu. Ingat, semakin sombong semakin baik. Saya bermaksud rendah hati, tetapi beberapa orang tidak ingin saya rendah hati. Mari kita lihat siapa yang lebih tinggi. Xie Qing menyipitkan matanya dan tersenyum di sudut mulutnya. Gembala tua itu marah. Ini bagus kali ini. Li Xiang segera mengangguk, berbalik dan menghilang. Sekarang, ada lebih dari 200 orang di aliansi murid King Yun. Adalah N. Inisiatif Muyun kali ini membuat Li Xiang juga luar biasa. Tapi meski luar biasa, itu membuat darah orang mendidih. 7 suci, tantang semua. Di masa lalu, siapa yang memiliki keberanian seperti itu? Bajingan, jika kamu ingin mati, mari kita lihat siapa yang akan mati. Muyun membawa Xie Qing langsung keluar menara pencerahan. Menara pencerahan masih penuh dengan orang. Semua murid Akademi Yuding akan memilih tempat ini untuk meredam kekuatan mereka. Saat Muyun dan Xie Qing muncul di sini, banyak orang di sekitar mereka mengamati. Satu demi satu pesan secara bertahap dirilis. Muyun mengabaikan ini. Pergi. Muyun tenang saat ini. Xie Qing, kali ini, kamu meminta restumu sendiri. Aku tidak akan peduli padamu. Mendengar ini, Xie Qing langsung marah. Apakah aku membutuhkanmu untuk mengurusnya? Xie Qing tidak yakin. Saya juga 7 suci. Apakah Anda benar-benar berpikir saya adalah ayam yang lemah? Dalam menghadapi 8 kali lipat, saya tidak menyarankan. Mungkin di hadapan Zhou Xiong, saya akan dinasihati. Tapi apakah itu penting? Tidak masalah. Takut bola. Seorang pejuang tidak boleh takut. Siapapun yang takut akan mati. Asuransi kekayaan. Ranah juga dalam bahaya sebelum dapat diperbaiki. Jika tidak, prajurit akan mundur jika ada bahaya. Lebih baik pulang dan bertani. Pada saat ini, wajah Muyun agak acuh tak acuh. Melangkah ke lantai 5. Bumi masih sangat berubah-ubah. Xie Qing melihat sekeliling dan berkata, Lao Mu, kemana kita akan pergi sekarang? Tunggu, kata Muyun dengan tenang. Tunggu sampai orang-orang itu mendapat berita dan datang kepada kami. Bunuh beberapa dari mereka untuk memberi Meng Sui desahan lega. Pada saat yang sama, itu juga memberitahu Wu Linglong di pengadilan Putra Suci dan para Putra Sein yang ingin menyenangkan Tian Yuan bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk membunuh Muyun. Orang suci dari dunia tidak memenuhi syarat untuk memenangkan rasa hormat dari dunia dan dewa dunia. Saat kita sampai di lantai 6, orang-orang suci itu, siapa yang akan membunuh siapa? Muyun benar-benar marah kali ini.
Meng mabuk dan harus marah saat melihatnya. Awalnya Wu Yan yang bermain dengan hidup mereka. Saat orang ini meninggal, Wu Linglong tidak berhenti. Menjadi tidak masuk akal. Itu tergantung pada kekuatannya. Lihat siapa yang lebih baik. Dua sosok, yang tidak pergi kemana-mana, menunggu di tempat. Hanya menunggu lama, tidak ada yang datang. Mu Yun tidak sabar. Belum. Xie Qing juga khawatir. Dia memandang Mu Yun dan berkata, kenapa kamu tidak berteriak? Berteriak. Mu Yun memotong paku dan memotong rel, berteriak. Hanya berteriak. Saat ini, Xie Qing meraung ke langit, kakekmu Mu Yun, Xie Qing, ini, cucu yang akan datang, cepatlah datang. Itu benar. Mu Yun tercengang saat ini. Xie Qing, kamu bisa. Suara ini kuat. Suara itu jatuh, dan segera suara udara pecah terdengar. Tiga sosok muncul saat ini. Ketiga pria itu, mengenakan pakaian putih panjang, jelas merupakan murid Akademi Tiandao. 7 alam suci. Mu Yun memandang ketiga orang itu dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, orang berkulit hitam dan cantik. Atau orang dengan langit gelap. Ketiga pria itu menatap langsung ke arah Mu Yun dan Xie Qing. Setelah dipastikan tidak ada penyergapan, mereka langsung menembak. Mu Yun menyeringai sekarang. Aku menyukaimu. Tidak ada omong kosong, lakukan saja. Ya, tidak ada omong kosong, lakukan saja. Telapak Yuan hati yang murni. Tepuk dengan satu tangan. Boom! Momentum yang luar biasa meningkat saat ini. Nafas yang kuat menyebar satu per satu. Pada saat ini, perasaan itu sangat kuat. Seolah, telapak tangan ini menyelimuti dunia. Bang-bang. Dalam sekejap, tiga sosok terbang mundur. Satu langkah, kalah. Pada saat ini, bahkan Xie Qing tertegun. Mardan. Mu Yun sangat kuat. Mengapa begitu kuat tiba-tiba? Mu Yun berkata dengan dingin, dengan pemulihan Shou Yuan dan pelengkap takdir surga, kesempurnaan alam akan lebih tinggi. Lagi pula, sebelum mempraktikkan formula tubuh EREI, tubuh mengandung sebagian dari kekuatan guntur, dan pecah. Kali ini pecah sepenuhnya. 2 demi 2. Mu Yun secara alami beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah perwujudan dari kekuatan tirani. Pada saat ini, Xie Qing secara bertahap mengerti. Ketiga pria itu, menatap Mu Yun dan Xie Qing, tampak ketakutan. Satu gerakan gagal. Bajingan ini, apakah dia terlalu kuat? Mu Yun terlalu malas untuk diatur. Jika kamu ingin mati, temukan aku. 7 suci. Di dunia berada di alam yang sama denganku. Datang dan mati. Aku menerimanya dengan senyuman. Kata itu jatuh lagi, dan telapak tangan langsung ditarik keluar. Cakar hantu Ling Yuan. Satu cakar menyelimuti ketiganya bersama-sama. Memindahkan Meng Mabuk berarti memindahkanku ke Mu Yun. Apakah kamu tidak ingin membunuhku? Ayo. Raungan menyebar. Dalam sekejap, kekuatan Tao menyebar ke seluruh dunia. Suara berderit terdengar. Pada saat ini, ketiga sosok itu terikat erat dan darah dan daging mereka pecah. Mu Yun mengabaikannya sama sekali. Bang! Dengan suara ledakan, ketiga 7 suci mati. Jika Anda mati di menara pencerahan, Anda benar-benar mati. Saat ini, mata Mu Yun sedikit dingin. Xie Qing berada di satu sisi dan tidak menanggapi. Dia tidak harus melakukannya. Itu bagus. Betapa melelahkan. Pada saat yang sama, halaman Yuding dan halaman Tiandao. Di loteng murid, tiga sosok duduk berdampingan. Hehe, Wu Hao, Su Meng, katamu, kali ini. Mu Yun, pasti tidak bisa menahan diri. Seorang pemuda berbaju putih tersenyum. Meng Zui, Xie Qing dan Mu Yun adalah 3 orang. Itu adalah perjalanan 3 orang. Kali ini, kami memberikan pukulan telak kepada Meng Zui. Jika Mu Yun tidak muncul, itu adalah konselor Bao. Kami masih takut dia tidak akan berhasil. Sayang sekali aku tidak membunuh Meng Zui. Ya, ketiganya sedang berbicara dan tertawa saat ini, dengan ekspresi kasihan di wajah mereka. 3 orang semuanya adalah ekspresi wajah, dengan sedikit ketidakberdayaan. Tapi tidak sakit. Setidaknya biarkan Meng mabuk dan terluka parah. Kita bisa menjelaskannya ke atas. Jika Mu Yun membuat kura-kura menyusut. Dong dong dong. Baru saja, di luar halaman, ada ketukan di pintu. Ada apa? Li Chan mengerutkan kening saat ini. Kakak Li, aku baru saja mendapat kabar bahwa Mu Yun telah melewati izin. Terdengar suara di luar pintu. Keluar. Li Chan mengangkat alisnya dan berkata perlahan, tinggalkan saja izinnya. Buat keributan.
Pria di luar pintu melanjutkan, Muyun keluar dan melihat Meng Zui terluka. Dia sangat marah. Dia membawa Xie Qing dan langsung memasuki lantai 5 menara pencerahan. Dia berkata ingin membunuhnya dan memasuki menara pencerahan. Siapa tidak akan pergi dan siapa bajingan kura-kura itu? Begitu mereka mengatakan ini, wajah mereka sedikit berubah. Benar-benar, berita menyebar di halaman Tiandao dan halaman terowongan. Di rumah sakit, ketiga orang itu tidak terlalu tampan saat ini. Tersebar. Maksudnya itu apa? Mu Yun telah menjelaskan bahwa dia tidak memperhatikan mereka. Kami meremehkan bocah itu. Wu Hao bergumam, sepertinya masih ada darah. Jika tidak ada darah, kamu tidak bisa benar-benar membunuh Yan. Su Meng berdiri saat ini, meluruskan pakaiannya dan berkata sambil tersenyum, semua orang tahu bahwa Wu Yan adalah adik laki-laki Wu Linglong, dan juga adik ipar Tian Yuan. Tian Yuan sangat baik untuk Wu Yan. Saya berharap membuat Wu Linglong menyukainya melalui Wu Yan. Ketiga anak laki-laki ini membunuh Wu Yan, yaitu memukul wajah Tian Yuan, melukai hati Wu Linglong dan membuat Tian Yuan marah. Tapi mereka tetap melakukannya. Mereka berani. Di halaman Tiandao, ada 5 orang suci di dunia hitam Yan. Kekuatan mereka tidak rendah, tetapi apakah itu mulia? Tidak. Namun, meski mereka melihat Wu Yan, mereka tetap sopan. Kembali melawan Wu Linglong. Untuk mengejar Wu Linglong, Tian Yuan juga menyayangi Wu Yan. Dalam hal ini, tidak ada yang berani merawat Wu Yan di halaman Tiandao, bahkan di seluruh halaman Sengxi. Tapi 3 orang yang melompat berani melakukannya. Tidak takut mati. Jika Anda tidak takut mati, Anda harus membayar harga kematian. Pada saat ini, ketiganya berdiri. Kupikir aku bisa bersantai setelah masalah ini selesai. Sekarang, sepertinya, aku masih sibuk. Namun, itu hanya 3 badut yang melompat ke balok. Bukan apa-apa. Ketiganya mengucapkan beberapa patah kata dan bangkit satu demi satu. Ayo pergi dan selesaikan 3 masalah ini. Aku akan mentraktirmu minuman yang enak. Mendapatkan. 3 sosok menuju menara pencerahan. Saat ini, di menara pencerahan. Di lantai 5, murid dari tingkat ke-7 hingga tingkat ke-9 bisa masuk ke lantai 5. Hanya saja kali ini, lantai 5 sangat ramai. Bukan karena banyak murid di sini untuk berlatih, tetapi lebih banyak murid untuk melihat kegembiraannya. Hal ini membuat banyak orang merasa luar biasa. Mu Yun, Xie Qing. Berita tentang mereka juga diteruskan. Saat ini, di lantai 5, terdapat kawasan pegunungan yang tandus. Di sekitar, bau darah berangsur-angsur menjadi kuat. Di tanah, sudah ada 7 atau 8 mayat. Jika Anda perhatikan dengan teliti, ada 7 orang suci di 5 alam dan 8 orang suci di 3 alam. Selain itu, tidak hanya murid Akademi Tiandao, tetapi juga murid Akademi Terowongan. Saat ini, puluhan mil jauhnya dari pegunungan tandus, banyak orang menyembunyikan nafas dan menunggu hal-hal berkembang. Ini terlalu mengejutkan. 2 murid Akademi Terowongan, yang merupakan 7 orang suci dunia, secara terbuka menantang musuh mereka. Dan mereka yang mengetahui rahasia itu merasa ketakutan di dalam hati mereka. Wu Linglong. Langit gelap. Kedua sosok di halaman ini tidak dipanggil oleh angin. Mu Yun dan Xie Qing berani menyinggung. Ini benar-benar mematikan. Saat ini, bagi Mu Yun, ini tidak ada rasa takut. Tampaknya para murid dari kedua akademi itu seperti ini. Orang-orang yang memikirkan orang Yin takut untuk muncul sekarang. Konyol. Mata Mu Yun mengejek. Bunuh 8 orang. Ke-8 orang ini tidak cukup untuk dilihat. Kerumunan dikelilingi oleh seruan. Orang ini gila. Bahkan jika itu balas dendam, tetaplah low profile. Mu Yun, Xie Qing. Teriakan terdengar saat ini dan mencibir, tidakkah kamu tahu bahwa kematian akan datang? Begitu ucapan ini keluar, semua orang yang hadir tercengang. 4 sosok datang dari udara. 4 orang berbaju putih jelas adalah murid Akademi Tiandao. Siapa kamu? Ham? Li Chu. Pemuda itu tampak kedinginan dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu sendiri ingin mati. Tidak heran orang lain. Kamu tidak bisa keluar hidup-hidup di sini hari ini. Ada begitu banyak omong kosong. Pada saat ini, Mu Yun membunuh dalam sekejap tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di seluruh tubuh, momentum pecah. 7 suci. Alamnya begitu, tapi ki dan darah di Mu Yun, tubuhnya tampak terlalu sombong. Kutukan jahat. Segel mantra langsung membunuh Li Chu. Wajah Li Chu tetap tidak berubah dan wajahnya dingin. Telapak tangan Dewa Li Yuan,
Jejak telapak tangan berubah menjadi keberadaan nyata dan pecah sepenuhnya. Ledakan yang dalam terdengar. Mata Mu Yun agak acuh tak acuh. Boom! Dampaknya pecah, dan Mu Yun segera menggertak tubuhnya. 3 kutub kembali ke surga. 3 tanda itu menutup dalam sekejap dan mengepung Li Chu. Melihat pemandangan ini, Li Chu terlihat tidak berubah dan sebuah perisai tiba-tiba muncul di tangannya. Perisai itu hanya seukuran telapak tangan, tetapi tingginya mencapai puluhan meter dan bertahan di depan Li Chu. Melihat pemandangan ini, Mu Yun memiliki rasa ejekan yang lebih kuat di matanya. Mati. Ledakan. 3 tanda ditutup dalam sekejap. Bersama dengan Li Chu sendiri, dia mengikat perisai dengan 3 tanda. Boom! Ledakan terdengar. Antara langit dan bumi, kekuatan meletus. Pada saat ini, sosok Li Chu mundur dan wajahnya memutih. Dia tidak bisa menopang tubuhnya. Seteguk darah dimuntahkan.